Halo teman-teman, kembali lagi di AS Anime. Kita kembali membahas light novel Mushoku Tensei. Saat ini kita akan membahas chapter 9 bab 4. Mohon dukungannya dengan subscribe, comment, and share video kami agar channel ini kembali ramai. Jangan lupa nyalakan loncengnya ya, agar kalian tidak ketinggalan info-info menarik dari channel ini. Baik, kita langsung saja ke pembahasannya. Setelah beberapa tahun berada di Ranoa, semua berjalan dengan cukup lancar. Meskipun terjadi beberapa masalah seperti ketika Ariel dikerumuni beberapa preman saat sedang jalan-jalan di kota. Ya, Ariel saat itu berpenampilan seperti Fitz. Namun, fraksi Ariel dapat menanganinya. Setelah itu ada kabar baik, yaitu jumlah pengikut Ariel semakin bertambah dalam beberapa tahun terakhir. Itu menandakan usaha mereka selama ini membuahkan hasil. Hingga memasuki tahun ketiga, mereka mendapatkan informasi tentang Rudeus sang Quagmire. Dengan informasi itu, akhirnya Sylpie atau Fitz berhasil menemukan info tentang pujaan hatinya. Disebutkan dalam informasi itu bahwa Rudeus sudah menjadi petualang kelas A di usianya yang cukup muda. Dan hanya butuh beberapa tahun, namanya sudah terdengar sampai ke telinga 3 serangkai sihir. Rudy diberitakan mempunyai spesialisasi sihir bumi. Tingkat kekuatannya tidak diketahui. Namun, dikatakan juga bahwa dia dapat membuat rawa dengan sihir tanpa suara. Hal itu mengingatkan Sylpie saat pertama kali bertemu dengan Rudy yang menciptakan lumpur dengan sihirnya. Sylpie atau Fitz menyampaikan berita tentang Rudeus sang Quagmire. Dia berusaha meyakinkan Putri Ariel tentang masa lalu Rudy. Sylpie mengatakan semuanya, mulai dari tempat tinggalnya, prestasinya, seperti di usia 3 tahun, dia sudah menjadi murid penyihir air kelas Saint, yaitu Roxy Miguardia. Lalu di umurnya yang ke-5 tahun, dia sudah dapat menguasai sihir air tingkat Sains. Kemudian Sylpie juga menceritakan kejadian-kejadian yang Rudy alami, yaitu saat usia 7 tahun dia menjadi guru privat di keluarga Sauros dan sempat dikabarkan hilang ketika kejadian teleportasi. Ariel yang memang sudah menjadi sahabat dekat Sylpie mencoba untuk mempercayai semua ceritanya. Ya, hal itu pun tak mengherankan, karena Ariel hanya mendengarkan ceritanya saja. Bisa dikatakan itu hanyalah rumor dan belum pernah bertemu dengan Rudeus secara langsung. Sebenarnya Fitz juga sedikit ragu tentang kabar itu, tetapi dia tetap yakin siapapun dia tetap menjadi penyihir kelas atas seperti yang dia kenal dulu. Melihat Fitz yang menunjukkan keraguannya, Luke pun tertawa dan mengatakan, "Tidak mungkin wanita beropai kecil sepertimu dapat membuat keluarga Notos bersujud." Fitz langsung menutupi opainya sambil tersipu malu. Ya, Luke memang sangat gemar meledek opai Fitz yang kecil. Bahkan dia pernah berkata bahwa Luke tak pernah merasakan aura wanita dari Sylpie. Lanjut, mereka pun kembali berdiskusi. Luke bertanya pada Fitz, bagaimana caranya Fitz dapat memastikan bahwa orang itu adalah Rudeus? Apakah Fitz akan mengungkapkan identitas aslinya? Pertanyaan itu cukup menambah bingung Fitz. Namun, di tengah kebingungan itu, Putri Ariel mengatakan, "Bukankah ini bagus, Sylpie? Pria yang selama ini kau cari akhirnya ketemu juga." Ariel melanjutkan, "Khusus untuk Rudeusan, kau boleh mengungkapkan identitas aslimu yang sebenarnya." Perkataan Ariel sempat membuat Fitz kaget. Dia bertanya bagaimana jika dia melakukan itu malah dapat merusak rencana yang selama ini telah mereka susun. Fitz sadar bahwa perannya adalah sebagai simbol kekuatan yang misterius. Memang, semenjak dia berada di akademi, Fitz belum pernah sekalipun dikalahkan. Hal itu berkat pelajaran yang telah diberikan Rudy sebelumnya. Fitz juga sudah berkembang. Dia bahkan sudah bisa menggunakan sihir kelas Sains. Ariel mencoba menjelaskan maksudnya. Dia berpikir bahwa selama ini Sylpie sudah melakukan yang terbaik untuknya. Jadi, dia tidak mau menghalangi Sylpie bereuni dengan teman masa kecilnya. Ya, begitulah Ariel. Terkadang dia keras, ada kalanya dia cabul. Namun itu semua tidak mengubah fakta bahwa Ariel adalah orang yang baik.
Meskipun Fitz sadar bahwa mungkin ada udang di balik batu, tetapi Fitz pun menyetujui perkataan Ariel dan berterima kasih dengan sangat tulus. Polos sekali Fitz ini. Setelah itu mereka berencana mendatangkan Rudy ke Akademi Ranoa, dan rencana itu berjalan dengan lancar. Putri Ariel membocorkan informasi tentang Rudy kepada wakil kepala sekolah Jinas. Dan Rudy pun diizinkan untuk bersekolah di sana dengan beasiswa khusus. Beberapa bulan kemudian, Rudy datang ke Akademi Ranoa. Dia dibawa langsung oleh wakil kepala sekolah Jinas. Setelah melihatnya, Sylvie langsung yakin 100% bahwa itu adalah Rudeus Greyard, orang yang dia cintai. Akhirnya, setelah lama berpisah, mereka kembali bertemu. Melihat penampilan Rudy yang telah tumbuh dewasa dengan tubuh kekar dan layaknya pria sejati membuat Sylvie semakin kagum dengan Rudy. Dalam hati Sylvie kembali berharap semoga dia bisa menikahi Rudy. Saking gembiranya, suhu tubuh Fitz memuncak dan bahkan hampir meneriaki namanya. Hingga tiba-tiba muncul seorang wanita cantik dari belakang Rudy. Melihat wanita yang memiliki telinga panjang yang dapat disimpulkan bahwa dia juga berasal dari ras elf, membuat Fitz membeku. Fitz merasakan aura ayahnya dari wanita itu. Ya, bagi yang penasaran, wanita itu adalah Elinalis. Fitz pun dipanggil untuk menguji kemampuan Rudy. Tujuan pengujian ini adalah untuk memastikan apakah Rudy benar bisa sihir tanpa merapal atau tidak. Sebelum mereka melakukan tes, Rudy melakukan perkenalan diri kepada Fitz. Hal itu membuat Fitz bingung. Ternyata Rudy benar-benar telah melupakan dirinya. Ya sebenarnya nggak aneh sih, soalnya penampilan Sylvie kan berbeda ya. Dia menyamar jadi seorang pria. Dan yang paling mencolok adalah sekarang rambutnya sudah berubah menjadi warna putih. Dia berpikir untuk membuka kacamatanya dan memperkenalkan diri lagi kepada Rudy. Tetapi tidak untuk sekarang. Mungkin nanti ketika di tempat yang sepi. Di saat Sylvie sedang melamun, pertandingan pun dimulai. Dan tiba-tiba dia tidak bisa menggunakan sihir. Ternyata Rudeus menggunakan penyegel sihir. Lalu ketika Sylvie sedang bingung, peluru batu yang kuat tiba-tiba menyayat pipi Sylvie. Rudeus berhasil mengalahkan Sylvie dengan mudah. Fitz sempat bertanya, kenapa dia tidak bisa menggunakan sihir? Apa yang telah dilakukan oleh Rudeus? Rudy menjawab, itu adalah sihir yang disebut dengan Ranma. Sylvie kembali bingung. Dia tidak pernah mendengar sihir semacam itu. Sylvie menganggap bahwa mungkin sihir itu hanya dapat digunakan oleh ras tertentu. Fitz pun tertunduk lesu karena merasa dia sudah jauh tertinggal dari Rudy. Dia sadar saat itu Rudy belum serius menghadapi Fitz. Namun, tiba-tiba Rudy berucap, "Terima kasih Senpai, kau telah membiarkan siswa baru sepertiku memenangkan pertandingan ini." Sylvie kembali dibuat bingung dengan ucapan Rudy. Apa maksudnya membiarkan dirinya menang? Sylvie pun meraih tangan Rudy yang telah diulurkan untuk berjabat tangan. Ketika memegang tangan Rudy, Sylvie merasa bahwa itu bukanlah tangan seorang penyihir. Itu adalah tangan seorang swordman. Bahkan, tangan Rudy lebih kasar daripada tangan Luke. Tetapi dia bukan seorang swordman. Hal itu menandakan bahwa Rudy telah bekerja keras selama ini. Ya, di samping itu Sylvie juga merasa doki-doki ketika menjabat tangan Rudy. Sebelum berpisah, Rudy kembali mengucapkan terima kasih dan berkata akan membalas kebaikan Fitz suatu hari nanti. Begitulah Rudy. Dia tidak pernah menganggap remeh lawannya. Dia selalu merasa ada orang yang lebih kuat darinya. Kasarnya dia tidak mempunyai kepercayaan diri. Setelah kembali ke ruang dewan siswa, Sylvie menangis. Melihat hal itu, Ariel kaget. Awalnya, Ariel menduga Sylvie cemburu dengan elf yang bersama Rudy. Namun ternyata Sylvie menangis karena Rudy benar-benar tak mengenalinya. Ariel pun tak menyangka. Dia berpikir gadis yang bernama Sylviette harusnya lebih tabah daripada yang sekarang. Seharusnya dia gadis yang selalu penasaran, fokus, dan spontan. Tetapi saat ini Sylvie sedang menangis terseduh-seduh di pangkuan Ariel. Itu cukup membingungkan Ariel. Padahal Sylvie tidak menangis ketika mendengar kabar bahwa orang tuanya telah meninggal. Dia hanya sebatas murung saja. Melihat hal itu, hati Ariel yang sadis menjadi rasa sakit. Melihat hal itu, Ariel berpikir, ya agak melenceng. Namun,
dia tetap menahannya. Dia tak ingin dibenci oleh Sylvie. Dia ingin tetap menjadi teman baik Sylvie. Ariel juga melihat duel Fitz dengan Rudeus. Kesan pertama yang didapatkan Ariel ketika melihat Rudy adalah pria yang sangat lusuh. Ariel berpikir seharusnya Rudy bisa membeli jubah yang jauh lebih baik. Dan sikap kerendahan hatinya sangat dibenci Ariel. Dia menganggap bahwa Rudy tak punya kepercayaan diri. Bahkan jika Ariel menampar Rudy karena Rudy menggodanya, hal itu tidak cukup untuk memuaskannya. Rudy benar-benar tak masuk kriteria Ariel. Ariel pun membandingkan dengan Luke yang sangat playboy. Ariel berpendapat bahwa Luke masih jauh lebih baik daripada Rudy, karena Rudy tak mempunyai pesona sama sekali di mata Ariel. Luke yang juga berada di sana bertanya kepada Sylvie, apakah Sylvie benar-benar sudah menunjukkan identitas aslinya? Hal itu ditanggapi oleh Sylvie yang berkata, apakah jika aku melakukannya, dia akan mengenaliku? Bagaimana jika dia tetap tidak kenal denganku? Luke pun meresponnya dengan kata-kata, ya apa boleh buat? Dan Sylvie menjawab, jangan katakan apa boleh buat kepadaku dengan suara yang menyedihkan. Luke hanya merespon dengan menghela napas. Luke adalah seorang swordman. Meskipun skillnya biasa saja, tapi dia punya kelebihan yang berasal dari keluarga Greyard. Kelebihannya yaitu melihat isi hati wanita. Keluarga Greyard memang sangat ahli dalam menaklukkan wanita. Ambil saja contoh Paul ya. Luke sangat menghormati Sylvie. Meskipun Luke punya prinsip kau boleh melakukan apa saja kepada wanita yang kamu sukai, tetapi Luke tidak mencintai Sylvie. Putri Ariel sebelumnya mendapatkan informasi mengenai Rudeus dari Luke. Luke mendapatkan info itu dari rumor yang beredar di kalangan masyarakat. Orang-orang mengatakan bahwa meskipun Rudy sangat kuat, tetapi dia sama sekali tidak pernah membuat keributan. Bahkan, dia tak mempunyai rekam jejak kriminal sama sekali. Mendengar hal itu, Putri Ariel menganggap Rudeus adalah tokoh yang berasal dari negeri dongeng. Tapi tidak dengan Luke. Baginya, pria yang terlihat baik adalah laki-laki terburuk yang ada di dunia ini. Luke melanjutkan bahwa ada rumor yang mengatakan bahwa Rudeus sang Quagmire dapat membunuh Stray Dragon sendirian. Luke berpikir tidak mungkin ada orang yang dapat membunuh Stray Dragon sendirian. Dia menganggap itu hanyalah sebatas rumor. Luke melanjutkan argumennya. Menurutnya, meskipun Rudeus bisa mengalahkan Stray Dragon, maka dia pasti dibantu sekelompok orang. Dan jika argumennya benar, maka dia mengeklaim telah melakukannya sendirian tanpa menyebutkan jasa teman-temannya. Dengan rumor seperti itu, tentu saja Rudeus dapat terlihat kuat. Dan apabila memang benar, Rudeus bisa mengalahkan Stray Dragon sendirian, tidak mungkin rumor itu dapat menyebar dalam waktu hanya 2 tahun hingga terdengar sampai ke 3 serangkai sihir. Bagi Luke, itu tidak mungkin terjadi kecuali Rudeus dengan sengaja melakukannya. Luke berpikir hal itu benar-benar licik. Ya, begitulah komentar Luke terhadap Rudeus. Luke memperingati Putri Ariel. Menurutnya, Rudeus dapat mengkhianati mereka kapan saja. Jadi, mereka tidak boleh terlalu mempercayai Rudeus. Luke melanjutkan, dia menentang Rudeus untuk bergabung dengan fraksi Ariel. Ya, setelah mendengarkan penjelasan Luke, Ariel setuju dengan kesimpulan yang dibuat Luke. Mendengar hal itu, Sylvie jadi bingung. Dengan keputusan itu, dia tetap membela Rudeus. Dia berpendapat bahwa masalah pribadinya tidak ada sangkut pautnya dengan kebutuhan fraksi untuk mendapatkan sekutu yang kuat. Dari sudut pandang Putri Ariel, sebenarnya Ariel mengakui kemampuan Rudeus. Apalagi Rudeus bisa menggunakan sihir yang bernama Ranma. Dengan kekuatan itu, maka semua penyihir tidak akan mampu mengaktifkan sihirnya. Namun, Ariel tetap memikirkan Sylvie. Dia tidak percaya Rudy tak mengenalinya. Apalagi dia adalah teman masa kecilnya. Seharusnya Rudy dapat dengan mudah mengenali kuping panjang Sylvie dan rambut putihnya. Ternyata di sini Sylvie tidak pernah bercerita tentang warna rambutnya yang asli kepada Ariel. Putri Ariel juga merasa cemburu melihat Sylvie terlihat bahagia ketika menjabat tangan Rudy. Ya, tetap ingat ya, Ariel mempunyai kelainan fetis atau kelainan seksual pada orang kuat. Tak peduli pria atau wanita, tentu saja perasaan Ariel seperti melihat pacarnya yang direbut orang lain. Ariel benar-benar merasa marah pada Rudeus. Dia tak peduli sekuat apapun Rudeus, dia tak sudi berteman dengan Rudeus. Luke juga setuju dengan itu. Ya,
Begitulah kesimpulan Ariel saat ini. Meskipun Sylvie tetap membela Rudeus, tetapi Ariel memutuskan untuk menghentikan rencana perekrutan Rudy. Mereka memilih untuk menunggu dan mengamati dari jauh terlebih dahulu. Sebulan telah berlalu semenjak kedatangan Rudeus. Sylvie kembali melihat Rudeus di upacara masuk sekolah. Jika dibandingkan sebelumnya, penampilan Rudy jauh lebih baik. Dia tampak lebih gagah dengan mengenakan seragam barunya. Dia masuk ke kategori siswa khusus di akademi. Setelah hasil rapat kemarin, Sylvie disuruh untuk tidak terlalu dekat dengan Rudy. Tapi jika hanya sebatas teman, tidak apa-apa. Setidaknya sekarang dia bisa satu sekolah dengan Rudy dan dapat mengobrol lagi dengannya. Bagi Sylvie, hal itu sudah cukup membuatnya bahagia. Mereka kembali memasuki kelas. Putri Ariel mengambil kelas kombinasi. Bagi Sylvie yang sudah pernah diajari oleh Rudeus, kelas kombinasi sudah lumayan dia pahami, meskipun pelajaran di akademi masihlah lebih sulit. Tapi bagi Putri Ariel dan Luke, hal itu benar-benar sulit. Dikarenakan Putri Ariel harus terus menjaga nilai akademiknya, maka Sylvie mengajari Putri Ariel. Tapi sang putri juga sulit memahami, meskipun Sylvie sudah mengajar dengan teknik yang diajarkan oleh Rudeus. Dalam kondisi itu, Putri Ariel menyuruh Fitz mengambilkan berkas-berkas di perpustakaan. Fitz langsung menuju perpustakaan. Karena dia sudah 3 tahun di sana, jadi Fitz paham betul letak berkas yang dimaksud Putri Ariel. Namun tak disangka, Sylvie bertemu dengan Rudeus di perpustakaan. Situasi itu membuat Sylvie kaget, dan Rudeus secara mengejutkan masih meminta maaf dan menundukkan kepalanya atas kejadian tempo hari. Rudeus menjelaskan dia sebenarnya berencana membelikan kue sebagai ucapan permintaan maaf. Tapi dikarenakan dia berstatus siswa khusus, maka akhir-akhir ini dia disibukkan dengan berbagai pekerjaan. Mendengar permintaan maaf Rudy, Sylvie mengatakan tidak apa-apa dan menyuruh Rudy untuk mengangkat kepalanya. Dari situlah Sylvie baru sadar maksud ucapan maaf Rudy setelah uji coba tempo hari. Dia memahami bahwa kekalahannya dari murid baru akan menurunkan reputasinya. Saat itu pula Fitz baru sadar kenapa Luke dan Ariel marah dengan kejadian itu. Fitz beranggapan bahwa Luke dan Ariel khawatir dengan kedudukannya sebagai yang terkuat di sana akan memudar. Fitz bertanya apa tujuan Rudy berada di perpustakaan. Rudy pun mengatakan dia ada di sana untuk melakukan penelitian tentang bencana teleportasi. Fitz kembali bertanya apa tujuannya melakukan penelitian itu. Rudy menceritakan kejadian yang dialami. Mendengar perkataan Rudy yang diteleport ke benua iblis membuat Fitz terkejut. Karena dia tahu sedikit tentang benua itu. Dia tahu bahwa jika seseorang memasuki benua itu, maka kesempatannya untuk hidup hampir nol. Dia pun kagum dengan Rudy yang bisa kembali dengan selamat. Rudy mengatakan bahwa tujuannya sekolah di sini adalah untuk mencari keluarganya. Karena selama 3 tahun dia mencari ada satu anggota keluarga yang belum ditemukan. Dia adalah Zenith. Jadi Rudy mencoba melakukan penelitian di akademi untuk mencari informasi tentang keberadaan Zenith. Mendengar perkataan Rudy, Sylvie menjadi lebih kagum lagi padanya. Lalu, Rudy balik bertanya kepada Fitz tentang tujuannya di perpustakaan itu. Pertanyaan itu membuat Fitz kembali teringat perintah Ariel. Dia pun buru-buru pergi dan berpamitan dengan Rudy. Sebelum pergi, Fitz merekomendasikan buku berjudul Investigasi Catatan Dugeon Metastasis kepada Rudy. Dia merasa jika dirinya bisa memahami buku itu, maka Rudy pasti juga bisa memahaminya. Ketika malam hari tiba, Sylvie disuruh untuk mencuci pakaian dalam Ariel. Alasannya pun cukup unik. Dulu waktu kecil, Putri Ariel pernah mencucikan 4 pakaian dalam kepada sebuah laundry. Tapi si tukang laundry malah menjual 3 pakaian itu. Dan semenjak Sylvie ada di istana, Tuan Putri mengembankan tugas untuk mencuci pakaian dalam itu kepadanya. Dan untuk menyamarkannya, maka pakaian dalam Sylvie juga mempunyai kemiripan dengan punya Putri Ariel. Hanya saja warnanya berbeda. Dan Sylvie selalu mencucinya pada saat malam hari, dengan harapan dia bisa kering karena terkena angin. Momen ketika sedang menjemur pakaian pun menjadi sorotan. Sylvie melihat laki-laki yang berkeliaran di asrama putri. Dia awalnya sedikit curiga dan sempat berniat memberitahu para wanita agar menggerebeknya. Namun setelah diamati, pria itu ternyata adalah Rudy. Ketika Rudy menengok ke arah Sylvie, tiba-tiba Sylvie kaget dan menjatuhkan pakaian dalam dan uniknya pakaian itu jatuh di atas muka Rudy. Setelah mengetahui benda yang jatuh di mukanya adalah celana dalam, Rudy tampak senang.
dan salah seorang wanita yang sedang piket berteriak saat melihat Rudy. Seketika Rudy pun sudah dikepung banyak wanita. Awalnya Sylvie hanya ingin melihat saja. Dia ingin melihat bagaimana respon Rudy menghadapi situasi seperti itu. Tetapi lama-lama dia kasihan dan turun untuk membantu Rudy. Saat itu Sylvie melihat sesuatu yang aneh, yaitu Rudy yang menancapkan kakinya menggunakan sihir bumi. Setelah diamati ternyata kaki Rudy gemetar. Dari situ Sylvie teringat bahwa dulu waktu Rudy menyelamatkannya, kakinya juga gemetar. Begitu pula ketika sedang meminta maaf karena kejadian yang tidak menyenangkan. Akhirnya Sylvie sadar bahwa selama ini dia terlalu menganggap Rudy spesial dan mengesampingkan fakta bahwa Rudy tetaplah anak seusianya. Lalu tiba-tiba teringat kata-kata ayahnya yang mengatakan, apakah Sylvie ingin terus-terusan dilindunginya? Ya, berkat ingatan itu Sylvie bertekad kali ini dia akan melindungi Rudy. Sylvie pun menyela di tengah kegaduhan dan meminta mereka untuk melepaskan Rudy. Namun ada seseorang yang bersikukuh untuk memberikan Rudy pelajaran karena telah melanggar norma asrama. Melihat ada orang yang ngeyel, Sylvie mengancam orang itu dengan kata-kata bahwa dia yakin Rudy tak bersalah, dan Sylvie memberikan orang-orang itu dua pilihan. Kau lebih baik melepaskannya atau kukirim kau ke ruang kesehatan. Ancaman itu dipelajari Sylvie dari Luke saat masih berada di istana. Luke pernah menyarankan bahwa terkadang kita perlu mengancam seseorang agar masalah lebih cepat selesai. Akhirnya orang itu mau melepaskan Rudy. Setelah Rudy dilepaskan, Sylvie meminta maaf karena telah menjatuhkan celana dalam itu. Namun, Rudy malah berterima kasih karena telah diselamatkan. Dia merasa bahwa dialah yang teledor karena berkeliaran di asrama putri saat malam hari. Sylvie pun melihat Rudy yang seperti menjaga jarak, dan dia sadar bahwa Rudy masih berpikir bahwa dia adalah Fitz si pendiam. Mungkin karena itu Rudy tidak ingin terlalu dekat dengannya. Setelah itu, Fitz atau Sylvie menjelaskan tata norma asrama di sana. Sebagai pemula, pasti Rudy belum terlalu paham akan peraturan itu. Rudy pun mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada Sylvie. Awalnya Fitz agak aneh melihat Rudy berterima kasih sambil menundukkan kepala. Namun, ketika mengingat masa lalu, hal itu membuat Fitz tersenyum dan langsung mengambil celana dalam yang dipegang Rudy lalu masuk ke asramanya. Dan ketika dia menyalakan lampu, dia baru sadar bahwa celana dalam yang jatuh tadi adalah celana dalam miliknya. Hal itu semakin membuatnya malu. Sebulan kemudian, Sylvie berkeinginan untuk membantu Rudy melakukan penelitian pada kejadian teleportasi. Ya, itu waktu yang tepat karena saat itu Putri Ariel sedang keluar untuk liburan. Awalnya Sylvie ragu karena takut ditolak, namun ternyata Rudy menyambut dengan hangat bantuan Sylvie. Pada kesempatan itu, Sylvie tak banyak mendapatkan kesempatan untuk mengungkapkan identitas aslinya. Hingga tak terasa setahun telah berlalu.